ya Sahlan. Nah, masih amankah kalau anak memegang HP-nya selama ada di rumah? Kalau di sekolah, ngaji masih bisa berhenti. Boleh nggak kalau anak nggak main HP dengan marah? Anak saya usia 17 dan 12 tahun. Boleh nggak katanya dengan cara, silakan Kakak Uya. Oke, sebetulnya kalau sudah masuk ke surfing dunia maya, sudah tidak ada lagi istilah aman ya, sekarang tuh akses pornografi. Bahkan yang mengerikan lagi, jadi ini pemersatu Indonesia itu pornografi, ngeri ya. Kemarin ayah bener ya, nggak viral di TikTok, main roleplay anak SD itu melakukan kegiatan roleplay itu games yang memang game pornografi ya. Itu anak SD gitu ya, viral di TikTok. Jadi intinya tidak ada yang aman ketika tapi bukan berarti juga anak kita jadi higienis terhadap hal-hal yang negatif ya. Jangan sampai juga kita protek terus sehingga di belakang kita itu kayak gunung es. Kita nggak tahu dia tuh ternyata tahu banyak gitu. Karena kita protek, nggak ada HP kok di rumah, nggak main medsos. Anak kita lebih canggih ya bunda. Anak generasi sekarang tuh lebih cepat, lebih kreatif, lebih canggih. Jadi kita nggak bisa memprotek zaman orang tua kita dulu kita ya. Nggak boleh nakal, nggak boleh keluar malam gitu ya, masih penting gitu. Karena nggak ada HP. Kalau anak sekarang tuh udah canggih. Semakin kita protek, semakin anak kita pengen tahu gitu ya. Dan ini juga saya riset ya, ketika anak saya pulang mondok dulu waktu SMP, ternyata fenomena itu terjadi pada saat liburan. Di pondok emang nggak megang HP, liburan dia lebih pintar lagi gitu, teman-temannya, anak-anak yang pondok dan sebagainya, untuk surfing lebih gila lagi gitu ya. Tapi memang kebutuhan dia untuk mencari informasi tinggi gitu ya, sehingga memang di sini kuncinya kita harus bersabar di dalam proses scroll tadi gitu. Coba lakukan praktek dulu dan pasti ada fenomena tidak berhasilnya setelah berapa lama kebiasaan itu dilakukan terus-menerus gitu ya. Apakah setelah 21 hari tidak berhasil, berarti diperpanjang. Jadi 30 hari injeksinya harus semakin dipercepat gitu ya. Kayak dokter aja kita gitu. Di dunia pendidikan juga kita melakukan service learning ya, ibaratnya itu seperti itu. Nggak bisa aja dikasih injeksi apa, dikasih stimulus apa, dikasih multivitamin apa gitu untuk mengubah perilaku. Jadi memang tidak sedinamis dan selinier grafik ya. Jadi kitanya juga harus terus memperhatikan perkembangan gitu. Ya kayak pasien gitu ya, disuruh jangan makan gorengan, tiba-tiba dia nyelonong makan nasi padang padahal lagi sakit ginjal. Terus bilang ke dokternya udah habis obatnya, pinter. Si dokter tinggal garuk-garuk. Nah, ini nggak ada perubahan ya, padahal makanan ini. Akhirnya dikasih injeksi yang lebih parah gitu ya. Nah, inilah akibatnya kalau si pasien tidak tahu bahwa jujur itu penting, atau ketika dia jujur dimarahin sama dokternya gitu ya, sehingga memilih berbohong. Nah, itu ya, jadi seninya Masya Allah ya, kita ditakdirkan Allah untuk mendidik generasi akhir zaman seperti ini. Tentunya pasti kita juga bisa gitu ya, untuk lebih aware lagi, bukan takut tapi hadapi gitu ya, paling Kak Jaki ya. Begitu Bunda